Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 7 bab 7 pada tugas Ayo Duga aktivitas 7.6 pada halaman 211 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal dan perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian berikut ini adalah deskripsi perintah dan pertanyaan yang mesti kita selesaikan pada sesi tugas Ayo Duga aktivitas 7.6 pada halaman 211. Perhatikan pengantar dan deskripsi perintah berikut. Proyek rekomendasi bumi baru, sesi kedua. Migrasi ke bumi baru, pengetahuan tentang planet kerdil, ini menambah wawasan kita tentang tata surya. Kalian punya referensi lain untuk menganalisis potensi benda langit lain menjadi pengganti bumi. Bagaimana pendapat kalian? Apakah dari 5 planet kerdil itu ada yang layak untuk menjadi tempat tinggal manusia atau makhluk hidup lain yang saat ini tinggal di bumi? Data apa yang menguatkan pendapat kalian? Data lain apa yang perlu diketahui agar kalian dapat memberikan pendapat yang lebih kuat? Bagian simak selengkapnya. Kita masuk ke perintah pertama Gen. Perhatikan penjelasan berikut. Berdasarkan data yang ada saat ini, kemungkinan terbesar adalah bahwa 5 planet kerdil tersebut tidak layak untuk dihuni oleh manusia atau makhluk hidup lain yang saat ini tinggal di bumi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama seperti kondisi atmosfer yang tidak mendukung kehidupan, suhu permukaan yang ekstrim, ketersediaan air yang terbatas, radiasi matahari yang tinggi, dan kondisi geologis yang tidak stabil. Meskipun beberapa planet kerdil mungkin memiliki beberapa sumber daya yang berguna seperti misalnya es air atau mineral, tantangan besar dalam menciptakan lingkungan yang dapat dihuni dan berkelanjutan bagi manusia sangat sulit untuk diatasi. Untuk lebih lengkapnya kita lanjut sambil menjawab pertanyaan yang ada Gen. Masuk ke soal atau pertanyaan nomor 1. Simak penjelasannya. Berikut adalah beberapa data dan pertimbangan yang mendukung pendapat bahwa 5 planet kerdil tersebut tidak layak untuk dihuni oleh manusia. Pertama, berdasarkan faktor kondisi atmosfer. Pluto, Eris, Haumea, Makemake, dan Ceres memiliki atmosfer yang sangat tipis atau bahkan tidak ada sama sekali. Atmosfer yang tipis tidak akan dapat menyediakan oksigen yang cukup bagi manusia untuk bernapas atau melindungi dari radiasi matahari yang berbahaya. Kehidupan manusia memerlukan tekanan atmosfer yang cukup untuk menjaga air tetap cair dan suhu tetap stabil. Kedua, suhu permukaan yang ekstrim. Beberapa planet kerdil memiliki suhu permukaan yang sangat ekstrim, seperti Pluto yang sangat dingin dengan suhu sekitar minus 230 derajat Celcius. Suhu yang sangat rendah atau sangat tinggi tidak sesuai untuk kehidupan manusia. Ketiga, berdasarkan ketersediaan air dan sumber daya lainnya. Meskipun beberapa planet kerdil mungkin memiliki es air di permukaan atau di bawah permukaannya, ketersediaan air yang cukup untuk mendukung populasi manusia dalam jumlah besar merupakan tantangan besar. Sumber daya lain seperti logam, mineral, dan gas juga mungkin terbatas atau sulit diakses. Lanjut, berdasarkan radiasi matahari. Jarak yang jauh dari matahari membuat planet-planet kerdil tersebut rentan terhadap radiasi kosmik yang berbahaya bagi kehidupan. Perlindungan terhadap radiasi matahari adalah penting untuk kehidupan yang berkelanjutan di luar angkasa. Kelima, kondisi geologis yang tidak stabil. Aktivitas geologis seperti gempa bumi, letusan vulkanik, atau perubahan topografi yang ekstrim dapat mengancam keberlangsungan kehidupan di planet-planet kerdil tersebut. Dengan mempertimbangkan data ini, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekstrim dan lingkungan yang tidak mendukung keberlangsungan kehidupan manusia menjadi alasan utama mengapa 5 planet kerdil tersebut tidak layak untuk dihuni untuk saat ini. Masuk ke soal atau pertanyaan nomor 2 sebagai penutup penjelasan di sesi tugas kali ini, Gen. Simak penjelasannya.
Untuk memberikan pendapat yang lebih kuat mengenai kemungkinan keberadaan kehidupan atau kemampuan untuk dihuni oleh manusia di 5 planet kerdil tersebut, berikut adalah beberapa data yang perlu diketahui. Pertama, berkaitan dengan karakteristik atmosfer. Data berupa informasi lebih lanjut tentang komposisi atmosfer dari masing-masing planet kerdil, termasuk konsentrasi gas-gas seperti oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida, ini sangat dibutuhkan. Kemudian, ketersediaan air dan sumber daya. Sangat dibutuhkan data dari penelitian lebih lanjut tentang ketersediaan air di dalam atau di permukaan planet kerdil tersebut, serta kemungkinan adanya sumber daya lain seperti logam, mineral, dan gas yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan manusia. Kemudian, potensi kehidupan mikroba. Nah, penelitian untuk mendeteksi kemungkinan kehidupan mikroba atau organisme sederhana lainnya yang mungkin ada di planet kerdil tersebut sangat membantu perkembangan lanjutan. Kemudian, perlindungan terhadap radiasi. Pengukuran tingkat radiasi di permukaan dan di sekitar planet kerdil tersebut sangatlah penting. Kemudian, kondisi geologis dan stabilitasnya. Mengukur risiko akibat kondisi geologis yang tidak stabil terhadap pembangunan infrastruktur atau habitat manusia di planet tersebut juga sangat dibutuhkan. Dan perlu diketahui bahwa data-data ini akan memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang potensi keberadaan kehidupan atau kemungkinan dihuninya 5 planet kerdil tersebut oleh manusia. Dengan demikian, pendapat mengenai layak atau tidaknya planet-planet kerdil tersebut untuk dihuni akan menjadi lebih kuat dan didukung oleh bukti yang lebih kuat. Nah, Gen, itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 7 bab 7 pada sesi tugas Ayo Duga aktivitas 7.6 pada halaman 211 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.